Kenapa buat surat banyak-banyak orang ngenteni wong salah? Loh jujur, buat surat itu salah atau benar? Salah. Yesus nggak begitu. Maaf, sudah bukan rahasia lagi. Kalau gereja, maaf, adalah ajang rebutan duit. Kalau saudara baca buku saya Intrik dalam Gereja kan kaget. Kenapa saya berkata, kalau kata intrik, ada trik-trik yang jahat dalam gereja. Tolong baca Pak Johan supaya tahu sebelum buka gereja, baca buku itu. Setan itu sekarang nggak ada seekor pun di kuburan. Sepi di kuburan ada setan. Maka itu kalau mau nggak usah takut lewat kuburan, nggak ada setan. Loh, karena kemana semua setannya? Sudah pindah ke gereja semua. Maka itu harusnya orang itu takut ke gereja karena banyak setannya. Loh, kok bisa dengar? Di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang rebutan duit. Di gereja itu tempatnya bukan. Gereja yang sering pecah itu pasti gereja banyak asetnya. Gereja-gereja kecil-kecil nggak ada aset itu aman karena nggak ada yang direbutkan. Di kuburan nggak ada orang sikut-sikutan rebutan kedudukan. Di gereja tempatnya iri hati tersinggung. Bayangkan di gereja ada orang bedil-bedilan, coba kayak main film saja. Lu bayangkan. Jadi ayo kita mulai gereja yang benar, yaitu yang tanpa merek, tanpa nama, hanya nama Yesus. Maaf saya cuma ngomong, lihat. Kalau nama itu buat orang sukses, Yesusnya di mana? Coba pikir sudah. Lu betul nggak? Nama itu sudah nggak ada, sudah lenyap di dunia. Kami baru pemberi Israel, nggak ada nama itu. Dalam arti secara yang lama, yang baru. Di mana Yesusnya? Satu kali sudah. Ada seorang tokoh sinode gereja Kristen Sulawesi Tengah, namanya Pendeta Insinyur Tara. Saya bersyukur ketemu dia. Waktu kami pertemuan para pendeta di kota Palu, tiba-tiba dia ngambil sebuah foto tokoh Indonesia, orang terkenal saya sebutnya, yang setengah badan besar, poskat, dia keluarkan gunting, keras. Kepalanya dilepas. Saya kaget. Mau apa ini orang? Hanya Pak Daniel yang tahu. Terus diam. Saya mau kelilingkan yang badannya saja. Waktu itu ada 3 bulan pendeta. Keliling sampai kembali ke saya karena saya sebelah kanan. Saudara semua, ayo keliling. Dia tanya, ini fotonya siapa? Ya, orang terkenal semua. Tahu nggak fotonya siapa? Orang tahu nggak kalau lihat cuma badannya saja? Yang tahu cuma Pak Dani dan saya. Ini siapa? Tapi pada saya ngomong dulu ya. Saya cuma senyum-senyum aja karena saya nggak ngerti. Ini maunya apa ini? Saudara, ketika dia ambil guntingan kepala yang saya pegang. Nah, kalau saya tunjukkan kepalanya, saudara baru tahu. Gereja harus bertobat. Lepas semua nama. Sebab nama tidak pernah di badan, nama itu di kepala. Saudara dan saya saja foto pas badan, gunting kepalanya. Tanya anak kita ini fotonya siapa? Anak saya nggak tahu fotonya saya. Lu betul nggak? Saya nangis waktu Pak Tarau ngomong begitu. Ngerti? Jadi organisasi gereja kita dewa-dewa itu perselingkuhan. Ini belajar, katakan amin. Buang semua nama organisasi sudah. Karena kita menghina Yesus, mempelai suami surgawi kita. Jangan sekali-kali berbangga. Oh, aku anggota gereja ini, gereja itu salah. Aku anggotanya Yesus. Gereja, nama gereja cuma cukup di departemen agama. Jangan dibawa kemana-mana.
Maka itu pada akhirnya banyak orang yang akan masuk surga karena dia selingkuh dan berzina dengan organisasi. Mari kita buka Wahyu 2 bulan 4. Saya itu kalau ngomong soal gereja bisa kuat, pura jam pun kuat, tapi saya membatasi juga. Kami baru sampai Jember jam 2:30 tadi pagi. Saya baru tidur jam 4 kira-kira. Nah, kami dari Kediri. Wahyu 2 bulan yang keempat. Mari kita lihat. Sudah Wahyu 2 bulan yang keempat. Lalu aku melihat berapa tahta. Jadi lebih dari satu bukan? Dan orang-orang yang bagaimana duduk di atasnya. Siapa orang-orang ini? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang bagaimana mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Tuhan, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup untuk berapa tahun? Kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk berapa lama? 1000 tahun. Mari kita belajar. Ternyata tidak semua martir. Kalau kata martir, ya, ia bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dicari hanya dipenggal kepala. Nah, kalau begitu Tuhan tidak adil. Karena para martir ada yang digoreng, masih ingat itu? Ada yang dikupas kulitnya, ngeri. Ada yang ditarik pakai 4 ekor kuda, lepas tangan dengan tubuh kai, ada yang tombak, ada yang dijemur, dibungkus kulit binatang sampai lengket. Aduh, ngeri-ngeri pada zaman dulu. Ada yang dibakar hidup-hidup dan banyak. Nah, kalau Tuhan hanya memilih di penggal kepalanya, Tuhan tidak ada. Tapi ini arti rohani. Efesus 5 adalah doktrin surga yang hebat. Setelah kita menikah, laki-laki jadi apa? Perempuan jadi apa? Kepala dan tubuh. Nah, artinya siapa yang bisa memerintah bersama dengan Yesus? Hanya gereja yang tidak pakai kepala organisasi, tapi mau potong kepalanya pakai kepala Yesus suaminya. Maka itu kenapa 36 tahun. Kalau sampai Agustus nanti saya akan bersyukuri 36 tahun saya jadi hamba Tuhan. Mengapa 36 tahun ini saya nggak pernah sibuk dengan organisasi? Karena saya tahu rahasia firman. Maaf, saya cuma cerita, walaupun saya nggak kenal saya, bahwa itu tahu pastinya. Percayakan saudara, ini logika manusia. Kalau saya buka sinode baru, buka gereja, pasti anggota saya banyak. Betul tidak? Maaf, kenapa saya tidak mau?